قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah SAW. Keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara bentuk kita ingin selalu bersyukur kepada Allah adalah memakmurkan waktu kita dalam rangka hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengisi waktu-waktu kita dengan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Sehingga di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama salam dan salawat tersebut ditambah porsinya, jumlahnya ketika kita bertepatan dengan hari Jumat. Sebuah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya ada 3 hal yang membuat ahli kitab mereka iri. Di antara salah satunya adalah dijadikan hari Jumat Sayyidul Ayyam sebagai hari yang dipilihkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Di antara salah satu ibadah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di hari-hari yang lain bukan berarti kita tidak mengucapkan salawat kepada Nabi. Tapi apabila kita bertepatan dengan hari Jumat, maka porsi salawat itu diperbanyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan, dipaparkan, ditampakkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan kita sebagai umat Nabi ingin berlomba-lomba agar ibadah yang mulia ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Itulah yang ditampakkan oleh Nabi SAW. Semakin banyak Nabi SAW melihat umatnya mengucapkan salam dan salawat, maka akan membuat Nabi tentunya semakin bahagia. Nabi bangga dengan umatnya. Sehingga Nabi menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan dan diantarkan kepadaku setiap hari Jumat. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah salawat ini merupakan ibadah yang mulia. Salah satu kemuliaannya ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Sebuah hadis yang sangat mulia. Ketika dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa kira-kira aku harus bersalawat kepadamu? Kemudian Nabi senantiasa mengindahkan apa yang dia lakukan. Kemudian Nabi selalu mengatakan semakin banyak kamu mengucapkan salawat, maka semakin bagus. Itulah yang selalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, maka pada akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjadikan hari-hariku bersalawat kepadamu. Walaupun munasabahnya, sababul wurudnya hadis ini
adalah berkaitan dengan ibadah yang dilakukan di malam hari. Kemudian, apa kata Nabi SAW mendengarkan sahabat ini mengatakan yang demikian? Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Kalau engkau melakukan yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan di dunia. Apa kemuliaan di dunia yang Allah berikan kepada mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW? Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan itu adalah urusan dan perkara dunia. Tukfahammu artinya Allah yang akan mencukupkan gundah gelana. Allah yang akan membantunya. Kalau Allah yang membantu hamba, maka kemudahan demi kemudahan akan didapatkan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Itu baru urusan dunia. Belum lagi urusan akhirat. Urusan akhirat. Wa tughfaru dzambuk, dan Allah pun akan ampunkan dosa kalian. Bukankah itu semua cita-cita kita bersama? Apabila Allah ampunkan dosa hambanya, Allah berikan kepada mereka surga, dan itu berkaitan dengan akhirat. Seolah-olah hadis ini ikhwatul Islam, hadis yang sangat luar biasa menunjukkan bagaimana keutamaan seorang yang senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Di dunia mereka akan dimudahkan, di akhirat mereka akan diampunkan. Apalagi yang akan kita harapkan lebih daripada dua ini? Kemudahan di dunia, ampunan di akhirat sana. Dan itu bisa didapatkan salah satunya adalah dengan ibadah yang sangat mulia, salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba untuk mengisi hari-hari kita yang indah ini dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kemudahan kepada kita berada di kota Madinah, kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kotanya adalah kota yang barokah, maka tentu apapun yang kita lakukan di dalamnya juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami ini. Dan keberkahan itu, ikhwatul Islam, apa makna daripada sebuah kalimat berkah? Berkah itu, hukum atau asal katanya secara letterlek, artinya adalah al-khairul katsir. Tidak disebut dengan keberkahan kecuali mengandung kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Dan berkah diambil dari kata-kata birkah. Birkah itu, ikhwatul Islam, ibarat air. Karena unsur daripada kebaikan itu adalah air. Kalau di suatu tempat tidak ada airnya, maka akan gersang kehidupannya. Begitu juga dengan keberkahan. Berkah disebut dengan berkah karena mendatangkan kebaikan yang banyak. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tidaklah suatu tempat atau sesuatu atau apapun disebut dengan keberkahan kecuali di dalamnya ada dua sifat yang sangat mulia. Yang pertama, ada kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Yang kedua, bahwa kebaikan tersebut selama-lamanya atau abadi sifatnya. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa keberkahan itu maknanya adalah kasratul khairi wa dawamu, yaitu kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan tersebut sifatnya selalu ada. Dan itu dimiliki oleh kota Madinah. Kota Madinah, ikhwatul Islam, adalah kota yang barokah, sebagaimana Makkah juga disebut dengan kota yang barokah. Mengapa Makkah dan Madinah disebut dengan kota yang berkah? Karena kedua-duanya terdapat di dalamnya kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Kemudian kebaikan yang ada di Makkah dan Madinah akan abadi untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Maka sesuai namanya keberkahan. Karena kita tidak boleh mengatakan ini berkah, itu berkah, kecuali tergantung atau ada dua sifat ini di dalamnya. Misalnya kita mengatakan Zam-Zam berkah. Kenapa kita mengatakan Zam-Zam berkah? Karena memang Zam-Zam itu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang ada pada diri Zam-Zam untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak boleh menasabkan ini berkah, itu berkah, kecuali ada dua sifat ini di dalamnya. Kalau tidak ada dua sifat ini di dalamnya, maka belum pantas disebut dengan berkah. Karena memang itu yang disebutkan dengan keberkahan. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak, kemudian kebaikannya untuk selama-lamanya.
Maka Nabi SAW berkah. Al-Quran adalah berkah. Zam-Zam adalah berkah. Ibadah kepada Allah adalah berkah. Madinah adalah berkah. Mekah juga berkah. Semuanya disebut dengan keberkahan. Dan kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu berkah kecuali apa yang disebutkan oleh Allah atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Allah dan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW adalah keberkahan yang ada di Madinah, karena memang Madinah ini adalah kota yang berkah. Apa maknanya ikhwatul Islam? Apabila kita tahu bahwa Madinah ini adalah kota yang berkah, sehingga semua kebaikan yang kita lakukan di dalamnya juga bisa mendatangkan keberkahan walaupun ibadahnya sama. Walaupun ibadah yang kita lakukan tidak ada bezanya dengan tempat-tempat yang lainnya. Dikala kita berada di kota Madinah atau dikala kita berada di kota Mekah, ibadah salat yang kita lakukan, salat itu juga. Zuhur namanya, asar juga namanya, maghrib, isya, subuh itu namanya. Salat sunat mutlak, salat sunat muqayyad namanya sama, ibadahnya pun sama, rakaatnya sama, rangkaiannya juga sama, tapi pahalanya pasti berbeza. Mengapa demikian? Karena kita berada di daerah yang barokah, tentunya pahalanya pun diberikan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayat Al-Qur'an yang kita baca. Al-Qur'an itu dimanapun sama. Di barat, di timur, di sini semuanya sama. Dan yang kita baca pun ayatnya sama. Tapi apabila kita membaca ayat di tanah yang barokah, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sekaligus latihan bagi kita ketika kita diberikan kesempatan datang ke kota Mekah, ke kota Madinah. Di antara salah satu yang harus kita maksimalkan adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di samping ibadah itu tidak akan sama nilainya dengan ibadah di tempat yang lainnya. Walaupun sama ibadahnya, tapi pahala yang akan mereka dapatkan tidak akan pernah sama. Sehingga tinggal bagaimana kita memperbanyak ibadah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di tanah haram tersebut. Sehingga ikhwatul Islam secara umum bisa kita mengatakan bahwa semua amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba di kala mereka berada di tanah haram dilipat gandakan pahalanya melebihi ketika mereka melakukannya ketika berada di tanah halal. Ibadah yang kita lakukan di tanah haram banyak pahalanya dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di tanah halal. Dan ibadah yang kita lakukan di Madinah, terkhusus di dalam masjid Rasulullah SAW, walaupun tidak disebutkan di dalam agama berapa kelebihannya, tapi Allah ingin memberikan motivasi. Nabi juga ingin memberikan semangat kepada kita bersama untuk memanfaatkan waktu dalam rangka mencari hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya ibadah yang disebutkan pahalanya, nilainya oleh Allah adalah ibadah salat. Walaupun ibadah salat ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala dan Nabi juga tidak memberikan batasan. Karena Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi hada, mereka yang salat di dalam masjidku ini khairun min alfi salah, lebih baik daripada 1000 salat. Artinya Nabi juga tidak memberikan batasan. Nabi hanya menyebutkan lebih baik. Berapa lebih baiknya? Kita tidak tahu berapa lebih baiknya. Artinya ternyata pahala salat pun tidak diberitahukan secara pasti oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja dengan motivasi minimal mereka yang melakukan ibadah ini 1000 kali lipat di Madinah atau 100 kali lipat, 100.000 kali lipat di Mekah, itu ada kadar minimalnya. Sedangkan kadar maksimalnya maka dikembalikan kepada hadis Nabi, khairun, lebih baik. Di dalam riwayat yang lain, afdalu, lebih afdal. Berapa lebih baiknya? Berapa lebih afdalnya? Kita tidak tahu. Dikembalikan bagaimana maksimalnya seorang hamba memanfaatkan waktu dan beribadah kepada Allah, terkhusus di kala mereka berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, dan Madinah itu di antara salah satu keutamaan kota Madinah adalah kota yang berkah. Sesuai dengan doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Dan Madinah ini semakin mulia, semakin indah, terkhusus di kala ada Nabi SAW di sana. Dikala Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya, maka Madinah semakin dirindukan oleh semua orang. Walaupun tujuan utama mereka adalah Masjid Rasulullah SAW.
Sehingga selalu kita menyebutkan, terkhusus bagi kita yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, maka 5 tempat yang dianjurkan bagi kita mengkhususkan tempat ini dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Kalau seandainya kita tidak berziarah ke tempat yang lainnya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita tidak berkunjung ke 5 tempat ini, baru di situ ada masalahnya. Yang pertama, Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita selalu berada di Masjid Nabawi. Dan kita harus selalu berada di dalam Masjid Nabawi selagi waktu ada. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu juga dianjurkan bagi kita berziarah ke sana. Kalau kita bisa 1 kali, alhamdulillah. Bisa 2 kali, alhamdulillah. Bisa 3 kali atau bisa setiap hari, alhamdulillah. Dan banyak kemudahan bagi kita untuk bisa berziarah ke Masjid Quba tersebut. Kemudian yang ketiga, perkuburan Nabi SAW bersama kedua orang sahabatnya. Yang ketiga atau yang keempat adalah perkuburan Baqi' Al-Gharqad yang ada di kota Madinah. Dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud yang ada di Uhud sana. 5 tempat inilah yang diprioritaskan oleh seorang hamba dikala mereka berada di kota Madinah, bukan tempat yang lainnya. Kalau tempat yang lainnya tidak ada keutamaannya, tidak ada keutamaan sama sekali. Seperti misalnya masjid yang ada di kota Madinah. Masjid yang ada di kota Madinah, yang ada nilai sejarahnya banyak sekali di kota Islam. Bahkan disebutkan oleh ulama sejarah, ada kurang lebih 46 masjid yang memiliki nilai sejarah di sana. Nilai sejarah. Tapi keutamaan ibadah hanya 2 sahaja. Masjid Quba dan Masjid Rasulullah SAW. Masjid manapun yang ada di kota Madinah, Nabi pernah sholat di sana. Iya, banyak Nabi SAW pernah sholat di sana. Seperti masjid yang ada di samping Quba misalnya. Di Quba itu ada sebuah mata air. Kemudian ada sebuah mushola kecil. Kenapa kaum muslimin mereka meletakkan mushola di sana? Karena dulu Nabi sholat di sana. Pertama kali Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi singgah di sana, Nabi minum dari airnya, Nabi sholat di sana, kemudian kaum muslimin mengabadikan tempat ini. Musholah Nabi namanya. Begitu juga musholah yang lain. Banyak musholah, ada 46 yang mana Nabi sholat di sana. Tapi apakah ada keutamaan ketika Nabi melakukan sholat di sana? Tidak. Satu-satunya yang ada keutamaan hanyalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba sahaja. Sedangkan masjid yang lainnya tidak ada keutamaan. Yang ada adalah nilai sejarah bahwa Nabi pernah berada di sana, Nabi berjuang di sana, sejarah Nabi begini dan begitu ada. Seperti misalnya di Masjid Khandaq, dulu Nabi SAW berdiam di sana. Apakah ada keutamaan kita salat di Masjid Khandaq atau yang kita kenal dengan Sab'ah Masajid? Tidak. Apakah ada keutamaan khusus jika kita salat di Masjid Qiblatain yang disebut dengan Masjid Bani Salimah? Tidak. Sehingga kalau seandainya kita datang untuk melihat nilai sejarah, alhamdulillah, tidak menjadi masalah. Tapi yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Karena di samping ada nilai sejarah, di situ pun ada nilai ibadah di dalamnya. Dan itu yang harus kita tekankan. Begitu juga dengan perkuburan Nabi SAW. Perkuburan di kota Madinah ini banyak sekali kota Islam. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi bagi kita untuk mengunjunginya adalah perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya. Perkuburan syuhada Uhud, perkuburan Baqi' Al-Gharqad, Nabi anjurkan bagi kita untuk berziarah ke tempat ini. Dan 5 tempat ini merupakan 5 tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah selama kita berada di kota Madinah. Selainnya tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Tapi kalau seandainya kita ingin berziarah, maka tidak menjadi masalah. Seperti kita berziarah ke sini, ada di antara sebagian kaum muslimin berziarah mengenang bagaimana kemuliaan sahabat Utsman bin Affan, yang dengannya kita akan semangat bersedekah, berjihad di jalan Allah, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak menjadi masalah, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Begitu juga tempat yang lainnya, ada sejarah-sejarah yang sangat indah, tapi tidak ada nilai ibadah yang dikhususkan di dalam agama. Yang dikhususkan adalah 5 tempat yang tadi telah kita jelaskan. Dan salah satunya adalah perkuburan Nabi SAW, dan juga sekaligus perkuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan begitu juga perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana mereka merupakan manusia-manusia yang paling mulia. Nabi yang pertama, kemudian para sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan mereka selalu bersama di dunia, bersama di alam barzakh, dan bersama untuk selama-lamanya di dalam surga. Sahabat Abu Bakar secara khusus dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, maka kita pun dianjurkan mengucapkan salam.
Di antara salah satu doanya, Assalamu alayka ya Aba Bakrin, Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita membacanya ketika kita berziarah ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah, atau Assalamu alayka ya Aba Bakrin, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Keselamatanlah untukmu wahai Abu Bakar, dan semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terindah untukmu sebagaimana apa yang telah kamu lakukan terhadap kaum muslimin. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang sulit untuk menghafal doa ini, maka juga tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Karena memang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah ini, salah satu yang membuat kaum muslimin berat adalah masalah doa. Doa itu di antara salah satu yang bisa atau membuat kaum muslimin berat rasanya. Doa ke sini, doa ke sana, doa itu, doa ini. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu doanya, dan doa itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena memang sendiri Nabi SAW yang mengajarkannya. Dan seorang muslim ketika mereka hendak melaksanakan ibadah yang mulia ini, berat bagi mereka doa-doa tersebut, wajar karena sesekali mereka melakukannya. Coba kalau seandainya ibadah yang lain, ibadah salat, banyak doa yang ada di dalamnya, semua kita hafal doanya. Kenapa? Karena setiap hari kita melakukannya. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Tapi dikala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, rasanya sulit sekali membaca doa-doanya, sulit menghafalnya. Kenapa demikian? Karena jarang kita melakukan ibadah ini. Ada yang mungkin, jangankan yang satu kali dalam satu tahun, yang satu kali dalam satu bulan saja, kadang-kadang sudah mulai lupa. Apalagi yang satu kali dalam satu tahun, atau yang 2 tahun, atau ada di antara kaum muslimin yang diberikan rezeki mungkin 1 kali dalam 5 tahun. Sehingga ikhwatul Islam terasa berat doa-doa tersebut. Namun walaupun berat, harus ada usaha yang kita lakukan. Dan itu ada bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita tidak hafal, sulit menghafalnya, maka tentunya kita boleh bebas berdoa, walaupun harus dengan menggunakan bahasa yang kita pahami. Dan itulah di antara salah satu kemuliaan agama Islam. Agama Islam, ikhwatul Islam, kaedah kepada kaum muslimin adalah kaedah yang luar biasa. Di akhir surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan kepada seorang hamba di luar kesanggupannya. Kalau kita ternyata misalnya, tidak ada di antara kita yang hafal doa satu pun, maka berangkat umrah silakan, tidak menjadi masalah. Walaupun dia hanya diam saja. Walaupun dia hanya mengatakan, Ya Allah ampunkan dosaku, cukup baginya, karena itu yang dia bisa. Begitu juga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Kalau seandainya kita tidak hafal doanya, dan begitu juga ke perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk Nabi cukup bagi kita mengucapkan salam dan salawat. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai. Begitu juga untuk Abu Bakar As-Siddiq, Assalamu alayka ya Abu Bakar, selesai. Begitu juga untuk Umar bin Khattab, Assalamu alayka ya Umar, selesai. Kalau sulit bagi kita untuk menghafalnya. Tapi kalau seandainya Allah berikan kemudahan, kuat hafalan kita, mudah bagi kita menghafalnya, maka tentu kita akan mengucapkan doa yang sempurna. Untuk Nabi kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Untuk Abu Bakar kita mengucapkan Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Umar kita mengucapkan Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, atau Assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kalau kita bisa menghafal kalimat ini, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sulit rasanya bagi kita menghafalnya, jangan gara-gara kesulitan kita menghafal, kita tidak berziarah. Kita tetap berziarah. Apa yang harus kita baca? Ucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Ucapkan salam saja kepada Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu sudah lebih daripada cukup. Tapi tentunya kita tidak akan mencukupkan yang demikian saja, ikhwatul Islam. Ada usaha yang kita lakukan karena kita mencintai Rasulullah SAW, dan kita pun mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemarin kita telah menjelaskan sedikit di antara salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini, ikhwatul Islam, kita selalu berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq karena memang dia punya kemuliaan yang luar biasa. Umar bin Khattab, ikhwatul Islam, dia pernah menyebutkan, ini merupakan kemuliaan yang tidak akan ada duanya.
kalau seandainya iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman semua manusia, kecuali para nabi dan para rasul tentunya, kalau seandainya ditimbang, la rajaha imanu Abi Bakrin, maka akan berat timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perkataan Umar ini ikhwatul Islam tidak mungkin dia mengatakan lewat hawa nafsunya. Pasti banyak keutamaan-keutamaan yang dia dengarkan dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Imannya Abu Bakar As-Siddiq, kalau ditimbang dengan semua iman manusia, maka akan berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga satu-satunya manusia yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bercerita kepada sahabatnya tentang pintu surga dan tentang keindahan surga. Karena memang surga itu indah, punya kemewahan dan kenikmatan yang tidak akan pernah terlintas di dalam akal pikiran manusia. Tapi Allah menyebutkan sedikit daripada contohnya. Di antara salah satu contoh kenikmatan surga, Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya ada salah seorang bidadari yang meludah ke dunia, maka air laut yang begitu luas akan hilang rasa asinnya, akan berubah menjadi air tawar. Artinya itu salah satu yang disebutkan contoh sedikit saja oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan bagaimana keindahannya, bagaimana kemuliaannya, kemudian berapa jumlah pintunya, disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di surga itu ada 8 pintu. Ada pintu salat, pintu zakat, pintu puasa, pintu jihad, pintu berbakti, pintu orang yang memaafkan, pintu orang yang menahan amarah. Banyak pintunya. Kurang lebih ada 8 disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar tiba-tiba bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mungkinkah aku bisa masuk dari semua pintu tersebut?" Maka apa jawaban Nabi SAW? "Iya wahai Abu Bakar, dan engkau akan bebas memilih dari pintu mana saja yang kamu suka." Artinya ikhwatul Islam, kalau kita dapat satu pintu saja itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau seandainya semua pintu tersebut diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Artinya semua kebaikan ada pada dirinya. Berbicara masalah salat, dia yang pertama. Berbicara masalah zakat, kita tahu bagaimana zakatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pernah ikhwatul Islam, Umar bin Khattab, dia mengatakan, waktu itu dia memiliki sedikit rezeki. Dan dia pun mengatakan, hari ini, aku akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Dia berusaha untuk mengalahkannya. Karena memang para sahabat itu mereka selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kemudian Umar pun membawa hartanya. Berapa yang dia bawa? Separuh hartanya. Separuh harta pun itu sulit bagi kita ikhwatul Islam. Tapi Umar membawa separuh hartanya. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Itu niatnya. Dan niat seperti ini tidak menjadi masalah. Niat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia datang kepada Nabi dengan rasa bangga, optimisme. Artinya dia akan bisa mengalahkan Abu Bakar pada kali ini. Kemudian dia pun memberikan separuh hartanya kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya, "Wahai Umar, ini harta ini banyak sekali. Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Umar pun mengatakan, "Sebagaimana yang aku berikan kepadamu ya Rasulullah, seperti itu pula lah aku tinggalkan untuk keluargaku." Artinya dibagi dua. Sebahagian untukmu ya Rasulullah, untuk jihad di jalan Allah, untuk fisabilillah, dan sebahagiannya untuk keluargaku. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian memberikan hartanya. Dan Nabi pun bertanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakrin?" Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya." Artinya ini semua adalah hartaku ya Rasulullah. Sehingga mendengarkan yang demikian, Umar pun mengatakan, "Demi Allah, tidak akan pernah ada satupun yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu." Sehingga pintu salat dia yang paling utama. Pintu zakat begitu juga. Pintu jihad. Orang yang paling kuat itu ikhwatul Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan karena kuat fisiknya, tapi kuat keimanannya dan kuat perjuangannya membela Nabi SAW. Kemudian begitu juga pintu puasa, pintu berbakti, semuanya ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sahabat ini merupakan sahabat yang paling mulia. Wajar kalau seandainya dia adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Dan secara mutlak ikhwatul Islam, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala dia yang menjadi pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan khalifah Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini setelah Nabi wafat, maka dia dipanggil dengan khalifah Rasulullah, ya khalifah Rasulullah.
atau khalifah. Khalifah itu artinya diambil dari kata-kata khalfun. Khalfun itu artinya di belakang, artinya yang ada di belakang Nabi, yang menggantikan posisi Nabi SAW. Kemudian kalimat khalifah ini pun identik dengan orang yang memimpin kaum muslimin. Dan kalimat khalifah hanya ada kalimatnya 30 tahun sahaja. Kalimat disebut dengan khalifah itu hanya 30 tahun saja. Setelah kalimat ini, maka yang ada adalah pemimpin. Baik itu dinamakan dengan raja, atau dinamakan dengan pemimpin, atau dinamakan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat khalifah ini tidak akan ada lagi, karena akhir daripada khalifah kaum muslimin adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia adalah khalifah terakhir kaum muslimin. Kemudian setelah Hasan ini menjadi khalifah, kurang lebih 6 bulan lamanya, maka dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan memang itu merupakan di antara hadis Nabi SAW. Dikala Hasan dan Husain ini ada, dan dia selalu hadir bersama Nabi SAW, terkhusus di dalam Masjid Nabawi. Kadang-kadang dikala Nabi khutbah, Nabi berceramah, Hasan dan Husain lewat. Maka Nabi SAW menggendongnya, dan Nabi sedang berbicara, berkhutbah. Maka Nabi menyebutkan sesungguhnya anakku ini. Nabi menyebutkan sesungguhnya anakku ini. Mereka adalah sayyid, mereka adalah pemimpin. Dan dengannya pula Allah akan mempersatukan dua kaum muslimin yang ada masalah. Dan salah satunya adalah Hasan radhiyallahu ta'ala. Dia adalah khalifah terakhir. Kemudian hanya 6 bulan saja memimpin. Kemudian dia berada di Kufah karena ayahnya berada di Kufah. Setelahnya ikhwatul Islam, dia pun menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Ingat ikhwatul Islam, dia yang menyerahkan kepemimpinan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Artinya apa yang terjadi sudah diprediksi dulu oleh Nabi SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Hasan ini ikhwatul Islam, ketika menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka Muawiyah tidak lagi disebut dengan khalifah. Muawiyah disebut dengan raja pertama di dalam Islam. Maka itulah raja pertama. Sehingga kalimat khilafah, khalifah itu habis di saat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan setelahnya ikhwatul Islam, dikala dia berada di Kufah, kemudian orang-orang Kufah mendengarkan kalau dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, dia pun ingin pulang ke kota Madinah. Sebelum dia pulang, dia diberikan hadiah oleh orang-orang Kufah. Apa hadiahnya? Ditusuk pahanya. Itu hadiah dari orang-orang Kufah. Kenapa kamu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Namun itulah yang dilakukan oleh Hasan. Dan Nabi sudah memberitahukan dengannya kaum muslimin bersatu. Dan memang benar keadaannya. Kaum muslimin bersatu. Kemudian dikala dia keluar dari Kufah, orang Kufah menikam pahanya. Kemudian dia pun akhirnya kembali ke kota asalnya, yaitu kota Madinah, tempat dia lahir. Dikala Hasan alaihi wasallam, dan 2 hari inilah 2 hari yang paling bahagia dirasakan oleh penduduk Madinah. Yang pertama dikala Nabi datang, dan yang kedua dikala cucu Nabi datang dari Kufah, dikala dia telah mempersatukan semua kaum muslimin. Artinya apa ikhwatul Islam? Dialah khalifah yang terakhir. Setelahnya tidak ada lagi yang namanya kalimat khalifah. Khalifah itu hanya 30 tahun saja, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan semua khalifah itu berasal dari suku Quraisy. Dan Hasan adalah cucu Nabi SAW, sudah pasti dia berasal dari suku Quraisy. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana tadi kita menyebutkan kemuliaannya, banyak sekali kemuliaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan amalan-amalan yang dia kerjakan sepeninggal Nabi SAW juga banyak. Di antara poin penting ikhwatul Islam, yang pertama, amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Yang kedua, memerangi orang-orang yang keluar dari agama. Dan yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam 7 bahasa atau yang kita kenal dengan qiraat sab'ah. Dan nanti akan kita jelaskan apa makna daripada kalimat tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita jelaskan, di antara salah satu yang dia lakukan adalah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, sampai mereka kembali menunaikan zakat. Kemudian Umar pun protes kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kamu memerangi orang Islam yang tidak bayar zakat itu? Mereka tetap Islam. Kenapa kamu memeranginya? Tidakkah kamu tahu Nabi menyebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Atau dalam riwayat yang lain, hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah.
Kalau mereka mengucapkan kalimat ini, tidak boleh lagi diperangi. Umar mengatakan dalil ini. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar, ketahuilah, orang yang masuk Islam, kalimat la ilaha illallah itu adalah muqaddimahnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. La ilaha illallah adalah muqaddimah di dalam agama Islam. Mereka tidak akan diterima ibadahnya apapun yang dilakukan seseorang hamba, apapun yang dia lakukan. Ada orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia salat. Apakah salatnya diterima? Salatnya diterima atau tidak? Zakatnya diterima atau tidak? Infaknya diterima atau tidak? Tidak ada satupun ibadahnya diterima. Tapi walaupun mereka misalnya, dan ini merupakan di antara keagungan la ilaha illallah, dan bagaimana mereka yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah serba-serbi. Serba-serbi itu artinya ikhwatul Islam, yang ini salah, yang itu salah. Apa maknanya? Ketika mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, apapun kebaikan yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah. Dan itu Allah yang menyebutkan. Haba'an manthura. Haba'an manthura itu ibarat amalan mereka itu ibarat debu, dan dia bukan debu. Misalnya apabila kita berada di rumah kita kurang lebih jam 8 atau jam 9, jam 8 lah kira kurang lebih. Kemudian ada cahaya yang masuk di pintu rumah. Kemudian di cahaya ini seolah-olah kita melihat debu berterbangan. Dan mungkin kebanyakan kita menyaksikannya. Itu disebut dengan haba'an manthura. Dia bukan debu. Dia tidak ada nilainya. Itulah amalan-amalan orang-orang kufar. Amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengatakan tidak diterima? Allah sendiri yang mengatakan. Artinya ketika mereka beribadah, mereka tidak diterima ibadahnya. Tapi kalau mereka tidak beribadah, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya serba-serbi, serba salah. Ini salah, itu salah. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka tuntunan berikutnya wajib bagi mereka salat. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka tidak salat, apa hukumnya? Apakah mereka masih berada di dalam agama atau tidak? Apa jawabannya? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam, dan sekarang banyak kita saksikan di kota Islam. Karena ibadah ini agak berbeda dengan ibadah yang lainnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, setiap hari dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia berinfak, dia bersedekah, dia melakukan kebaikan, tapi masalah salat dia tidak mau. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Tidak tahu kita apa hukum orang meninggalkan salat? Silakan. Hah? Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara muslim dengan bukan adalah melaksanakan ibadah salat. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam. Apa? Muna? Tadi yang belakang? Ya, silakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Gimana? Tetap? Tidak? Insyaallah. Barakallahu fiik. Syakarallahu lakum. Mungkin bisa diambil hadiahnya untuk kita juga ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik fi ikhwatil Islam. Syakarallahu lakum wa hafizakumullah. Syukran ya. Untuk kita satu ya. Tapi ikhwatul Islam, artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tuntutan pertama mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah masuk dalam ranah la ilaha illallah, maka wajib hukumnya mereka mengerjakan salat. Tapi kalau mereka belum mengucapkan la ilaha illallah, tidak wajib hukumnya. Karena kalau seandainya mereka lakukan, mereka juga tidak diterima. Tapi kalau seandainya setelah mengucapkan la ilaha illallah, wajib hukumnya mereka mengucapkan salat, melakukan salat. Kalau mereka tinggalkan, maka ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pembeda antara Islam dengan yang bukan. Artinya itu jalan pemisahnya. Sehingga para ulama kalau dalam masalah ini mereka sepakat bahwa mereka yang meninggalkan salat terutama dengan secara sengaja, mereka tidak lagi ataupun sudah keluar dari agama Islam itu sendiri. Begitu juga dengan zakat. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga salat, tapi mereka tidak bayar zakat. Apa hukumnya? Islam atau bukan? Ada yang tahu? Ikhwatul Islam, salat, zakat, puasa, haji itu apa namanya?
Rukun Islam. Rukun itu apa artinya? Rukun itu ibarat tiang. Coba tiang ini jatuh, hilang, kita potong hilang rukunnya. Apa yang terjadi di bangunan ini? Roboh semuanya. Maka itu disebut dengan rukun. Rukun itu ikhwatul Islam, kita tidak boleh main-main di sana. Makanya disebut dengan rukun. Rukun itu artinya tiang. Kalau tidak ada tiangnya, bagaimana agama itu bisa berdiri? Sehingga orang yang tidak bayar zakat, maka mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar memeranginya? Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga mengatakan, atau mereka juga melaksanakan ibadah salat, tapi Abu Bakar tetap memeranginya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku akan memerangi mereka karena mereka tidak bayar zakat yang dulu mereka pernah bayar di zaman Nabi SAW. Artinya salat adalah hak badan, zakat adalah haknya harta. Kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggalkannya, maka mereka, walaupun para ulama mereka berbeda, tapi mereka berhak mendapatkan hukuman dari pemimpin yang ada. Tapi yang boleh melakukannya adalah pemimpin sahaja, tidak boleh individu. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada kaum muslimin, dia ada orang yang kaya, kemudian dia tidak bayar zakat, maka pemimpin secara hukum Islam boleh menyita hartanya sampai dia mengeluarkan zakatnya. Tapi yang boleh melakukan ini adalah pemimpin. Individu tidak boleh. Misalnya ada tetangga kita kaya, dia tidak bayar zakat, tidak boleh kita blok dia, kita ini tidak boleh. Karena tidak boleh itu hanya secara kenegaraan saja. Artinya pemimpin yang bertanggung jawab, bukan personal atau bukan individu. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat sampai pada akhirnya dia bayar zakat atau mereka bayar zakat. Karena mereka belum sempurna dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana kemarin telah kita jelaskan. Karena la ilaha illallah itu ikhwatul Islam ada rukunnya. Siapa masih ingat apa rukunnya? Apa rukun la ilaha illallah? Silakan. Ada 2, 3 atau 4? 2, betul 2. Kemarin kita kata 3 atau 4? 7 kayaknya. 2, betul. Baik, yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Apa arti an-nafyu? Menolak semua segala sesuatu sesembahan. Yang kedua al-isbat. Apa arti isbat? Hanya kepada Allah. Jadi apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Silakan barakallahu. Syukran barakallahu. Yang ini. Baik, silakan barakallahu. Tapi ikhwatul Islam itu la ilaha illallah rukunnya, syaratnya, dan ini juga syarat yang harus kita ketahui. Ilmun yaqinun ikhlasun sidqun mahabbatun qabulun inqiyadun. Bagi kita yang mengucapkan la ilaha illallah, ingat 7 syarat ini. Rukun telah dijelaskan, syaratnya ada 7. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mereka tahu apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Ada ilmu di sana. Maka sebuah ayat yang kita semuanya hafal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian harus tahu dulu apa itu la ilaha illallah. Ilmu namanya. Kemudian yakin. Di dalam agama tidak boleh ragu. Kalau ada yang bertanya, misalnya kita ditanya, apakah kamu muslim? Apa jawabannya? Itu ragu namanya. Dia mengatakan, katakan iya, saya seorang muslim, selesai. Karena di dalam agama ini, kuatul Islam, tidak ada ragu di sana. Apakah ada ilah selain Allah? Tidak. Tidak ada ragu di sana. Mereka yang ada keraguannya. Keraguan tentang iman. Keraguan tentang ihsan. Keraguan tentang Allah. Keraguan tentang Nabi. Keraguan tentang malaikat. Itu bukan daripada makna la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ragu di sana. Wajib mereka yakin. Maka disebut dengan syarat yang kedua, yakin. Kemudian yang ketiga, orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas di dalamnya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak ikhlas karena takut, karena ini, karena itu. Makanya orang-orang munafikun, mereka mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam. Tapi mereka tidak pernah ikhlas. Sehingga la ilaha illallah yang mereka ucapkan hanya bisa menyelamatkan hidup mereka di dunia sahaja. Sedangkan di akhirat, maka Allah menyebutkan dan mengabarkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena mereka tidak ikhlas di dalamnya. Kemudian sidqun. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus jujur. Karena tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ikhwatul Islam.
Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat fenomena dunia mulai dari Nabi berdakwah. Siapa biasanya yang dianiaya dan diazab? Kaum muslimin. Bahkan di negara kita ikhwatul Islam, terutama di daerah-daerah kita di daerah Asia, Indonesia, Malaysia, tidak ada kaum muslimin yang menjajah kita. Yang menjajah kita semuanya adalah orang-orang yang bukan Islam. Dan itu memang takdirnya alam dari zaman dahulu, dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Kenapa kaum muslimin itu mereka diuji oleh Allah? Kenapa kaum muslimin mereka diserbu, diserang? Banyak saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia ikhwatul Islam, mereka yang menyerbu mereka, yang menganiaya mereka, yang menzalimi mereka adalah yang bukan muslim. Apa alasannya? Alasannya cuma satu, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan disitulah letak daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitu keluar dari kalimat sidqun. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira apabila ada orang yang beriman kemudian mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tidak, Allah akan pasti memberikan ujian kepadanya. Ujian terhadap dirinya, ujian terhadap keluarganya, ujian terhadap hartanya, ujian semuanya. Kenapa demikian? Karena Allah ingin membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong terhadap keimanannya. Sehingga sebagian generasi-generasi terdahulu ikhwatul Islam, kalau mereka tidak diuji oleh Allah, maka mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Berarti Allah tidak sayang lagi kepada kita. Karena memang di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan ujian. Untuk apa? Untuk semakin yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah uji dirinya. Di dalam ayat yang lain atau hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Artinya untuk menentukan siapa di antara mereka yang betul-betul yakin kepada Allah. Sehingga setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tanda Allah tidak lagi sayang kepadanya. Makanya kaum muslimin, ketika mereka mendapatkan musibah, ujian dari Allah, itu betul Allah sayang kepadanya. Allah ingin dia berdoa, Allah ingin dia memohon, Allah ingin dia menangis, Allah ingin dia bermunajat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berat ujiannya dia dari kalangan manusia adalah para nabi dan para rasul. Dan orang yang paling berat ujiannya di antara para nabi dan para rasul ada dua. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal mereka adalah kekasih Allah, tapi Allah memberikan ujian karena kejujuran yang ada pada dirinya. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mudah dibiarkan begitu saja ikhwatul Islam. Ada lika-liku dalam kehidupannya, ada ujian yang Allah berikan kepadanya untuk membuktikan siapa yang betul-betul jujur kepada Allah, siapa yang tidak. Maka yakin itu atau sidqun itu jujur kepada Allah. Apapun yang kita hadapi ikhwatul Islam, maka semuanya kita serahkan kepada Allah, dan itulah makna la ilaha illallah. Kemudian mahabbah itu artinya cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah, awal-awalnya mungkin kita terpaksa salat, terpaksa puasa, terpaksa zakat, terpaksa melakukan ibadah yang lainnya. Awalnya demikian tidak menjadi masalah. Awalnya terpaksa, kemudian setelahnya menjadi terbiasa, kemudian setelahnya akhirnya menjadi cinta. Dan itulah ibadah. Ada proses di sana. Dan itu dirasakan oleh sahabat Nabi SAW. Ikhwatul Islam, kita contohkan misalnya. Ada kisah yang selalu kita angkat. Namanya Sumamah. Sumamah bin Usal. Sumamah ini ikhwatul Islam, dia adalah tawanan perang. Sengaja diikat oleh Nabi di dalam Masjid Nabawi. Dan dia bukan muslim. 1 hari diikat, 2 hari, 3 hari. Hari yang keempat, apa kata Nabi? Lepaskan Sumamah, lepaskan dia. Artinya biarkan dia pergi. Nabi tidak memaksanya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah dia pergi, maka dia tidak mau pergi. Padahal dia pemimpin orang-orang kufar. Kemudian setelahnya dia pun mandi. Dan kembali datang kepada Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah, tidak ada orang yang paling aku benci di dunia kecuali kamu. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini.
Kenapa demikian? Dipaksa oleh Nabi SAW berada di dalam masjid, diikat 3 hari. Dikarantina 3 hari lamanya. Sehingga dia melihat bagaimana wibawa Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana muamalah Nabi. Siapa Nabi itu sebenarnya? Dia melihatnya. Dipaksa, diikat di dalamnya. Dan Nabi sengaja melakukan yang demikian. Sehingga keluar kata-katanya, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku benci di dunia kecuali kamu." Dia benci mendengarkan kalimat Muhammad, dia benci. Namun setelahnya kalimat Muhammad, nama Muhammad, orang yang bernama Muhammad, orang yang paling dia cintai. Kemudian dia kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, ketahuilah, tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu dulu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku sukai." Dan dia pun mengatakan, tidak ada tempat yang paling aku benci kecuali kotamu, kota Madinah. Namun setelahnya, kotamu menjadi kota yang paling aku sukai. Dipaksa oleh Nabi SAW. Pertama, dia berada di masjid, diikat di dalamnya. Nabi bisa mengikatnya di luar mana saja. Tapi kenapa Nabi SAW mengikat di dalam masjid? Untuk memaksa hatinya melihat fakta yang sebenarnya. Karena banyak yang menuduh Nabi, yang menuduh kaum muslimin, yang menuduh Madinah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Karena mereka belum sampai di dalamnya, mereka tidak tahu faktanya. Dan salah satunya adalah Sumamah. Dia menuduh Nabi seperti ini. Menuduh agama Nabi, agama yang buruk. Menuduh kota Nabi, kota Madinah, kota yang tidak bagus. Tapi dikala dia berada di Madinah 3 hari diikat oleh Nabi, maka dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Sehingga setelahnya dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Begitulah ibadah ikhwatul Islam. Sehingga apabila kita ingin beribadah, kenapa kamu tidak zakat? Berat Ustaz, paksa. Kenapa tidak salat subuh? Berat Ustaz, bangun sulit, paksa. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Berat Ustaz, paksa. Dipaksa, akhirnya menjadi terbiasa. Dikala terbiasa, akhirnya setelahnya pun menjadi cinta. Itulah mahabbah. Tidak mungkin kita langsung mendapatkan begitu saja. Tidak. Terutama dalam masalah agama. Dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala butuh latihan dan butuh proses. Makanya tidak ada alasan bagi kaum muslimin. Ketika mereka beribadah kepada Allah berat. Iya, tidak ada ibadah yang ringan. Sehingga agama ini, ikhwatul Islam, adalah agama yang berat bagi orang-orang yang baru melaksanakan agama. Bagi mereka yang sudah melaksanakan agama, atau mereka yang sudah terbiasa, maka mereka berat rasanya kalau tidak beribadah. Sehingga menjadi kebalikannya. Makanya ikhwatul Islam, bukankah Nabi SAW menyebutkan ada orang yang apabila iman sudah tertanam di dalam hatinya, kalau mereka tidak beribadah, mereka akan menangis. Makanya kita lihat misalnya sebahagian orang-orang terdahulu, ketika mereka tidak sholat berjamaah, mereka menangis sejadi-jadinya. Ketika mereka tidak bayar zakat, mereka menangis. Ketika mereka tidak jihad, mereka menangis. Artinya apa? Mereka sudah betul-betul cinta kepada ibadah, karena memang makna daripada la ilaha illallah adalah cinta. Makanya itu tidak didapatkan kecuali dengan awalnya dipaksa, kemudian terbiasa, kemudian lama-lama menjadi cinta. Kemudian di ikhwatul Islam, yang ke-6 di antara syarat la ilaha illallah adalah qabul. Qabul itu artinya menerima semuanya. Kaum muslimin, kita harus ingat, di antara salah satu yang harus kita ketahui, kaum muslimin itu bukan orang yang banyak bertanya. Terutama dalam masalah ibadah. Tidak boleh kaum muslimin mereka mengatakan, kenapa Ustaz sholat subuh itu harus 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Kecuali kalau seandainya dia berusaha untuk menjelaskan hikmahnya. Walaupun tujuan utama, kaum muslimin dianjurkan mereka tidak terlalu banyak bertanya dalam perkara-perkara yang sudah jelas. Makanya sahabat Nabi SAW ketika ayat turun, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian banyak bertanya. Setelah ayat ini turun, tidak ada mereka yang bertanya lagi. Mereka semuanya menerima apa yang diwajibkan. Allah wajibkan misalnya, Allah turunkan khamar. Kita contohkan misalnya ketika khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, mereka sedang minum, mabuk-mabukan. Karena dulu mabuk-mabukan, minum khamar itu sama dengan orang minum zam-zam. Khamar itu adalah kebiasaan. Kemudian para sahabat Nabi di kota Madinah pada waktu itu, di rumah salah seorang sahabat bernama Abu Talha, mereka sedang asik-asik minum khamar karena belum ada keharamannya, walaupun ada prosesnya. Kemudian ketika Allah turunkan ayat khamar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhilah, artinya jangan dekat haram. Maka dikala mereka minum, coba bayangkan, dikala mereka ingin meneguknya, ada orang yang mengatakan hamar diharamkan. Mereka teguh ini hampir saja meminumnya, mereka tidak lagi bertanya, oh tunggu dulu, tinggal 1 teguk. Tidak bisa seperti itu. Langsung mereka buang semuanya. Kendi-kendi yang berisi khamar mereka buang semuanya. Semuanya mereka buang.
dan mereka dengan tunduk dan patuh menerima bagaimana hukum syariat. Dan itu bukan ringan ikhwatul Islam. Kebiasaan minum khamar itu tidak sulit untuk meninggalkannya. Jangankan khamar, ada orang yang contohnya misalnya, tidak usah khamar misalnya, rokok saja misalnya. Itu meninggalkan rokok itu 1 tahun, 2 tahun baru berhasil. Tapi coba lihat sahabat Nabi SAW, khamar itu seperti air zam-zam bagi mereka, sama minumnya. Setiap hari mereka minum. Tapi dikala ayat itu turun, apa yang terjadi pada waktu itu? Anas bin Malik menyebutkan, kota Madinah itu seolah-olah banjir dengan khamar. Saking banyaknya khamar di kota Madinah. Tapi kenapa mereka bisa melakukan yang demikian? Kabul, mereka mudah menerimanya. Begitu juga dalam agama. Sehingga ikhwatul Islam, apapun hukum syariat Allah, mudah bagi kita menerimanya. Sehingga nanti bagi kita yang mengetahui makna la ilaha illallah ada kabul di dalamnya, jangankan rokok. Masalah-masalah yang lain pun itu sesuatu yang mudah. Bagi kita yang merokok, besok itu semuanya dibakar, semuanya habis semuanya. Itu contoh kabul. Kemudian ikhwatul Islam yang terakhir, inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kabul dengan inqiyad itu sesuatu yang didekatkan karena seorang muslim. Mereka adalah hamba. Dan kita harus tahu apa arti hamba. Hamba itu kita tidak punya wewenang. Dikala kita berada di dunia, ada aturannya. Kenapa ada aturannya? Karena kita statusnya hamba. Hamba siapa? Hamba Allah, dan kita bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada abdun. Makanya kita disebut dengan Abdullah. Ada aturan, ada hal-hal yang kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan inqiyad. Inqiyad itu ikhwatul Islam tanpa banyak bertanya, dan itulah di antara sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. Secara umum ikhwatul Islam, sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di akhir surat Al-Baqarah. 3 ayat terakhir. Ayat pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini adalah ayat yang berat sekali bagi kita kaum muslimin. Sehingga saking beratnya ayat ini, seolah-olah semuanya akan dihisab oleh Allah, semuanya. Bahkan sesuatu yang ada dalam pikiran kalian, baru saja terlintas, itu dihisab oleh Allah. Itu berat bagi kita, ikhwatul Islam, berat sekali. Kenapa berat? Kadang-kadang banyak di antara kita yang memikirkan keburukan, baru memikirkan saja maka kita dihisab oleh Allah. Artinya sudah dihukum sebagai sebuah kesalahan. Sehingga ayat ini berat. Kemudian para sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada ayat yang sangat berat. Maka apa kata sahabat Nabi? Atau apa kata Nabi? Apa ayatnya? Mereka pun membacanya. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum billah. Allah akan menghisab kalian. Maka Nabi dikala mendengarkan para sahabat mengatakan yang demikian, Nabi marah. Wahai sahabatku, jangan pernah kalian mengatakan ini dan itu. Apakah kalian mau sama dengan orang-orang sebelumnya? Sama dengan Bani Israel? Bani Israel, mereka tahu semuanya. Tahu halal, tahu haram. Mereka mengatakan kami tahu, kami dengar. Sami'na, kami tahu. Tapi kami tidak mau mentaatinya. Sami'na wa asayna, kami berbuat maksiat. Jangan kalian katakan seperti itu. Katakan sami'na wa ata'na. Maka semua para sahabat pun mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Baru saja mereka mengatakan sami'na wa ata'na, turun ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na. Kenapa Allah mengatakan yang demikian? Ungkapan ini ungkapan sahabat Nabi. Waqalu, dan mereka itu siapa? Sahabat Nabi. Waqalu sami'na wa ata'na, kami taat, kami tunduk. Apapun aturan agama kami terima. Itu maknanya, dan itu makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian baru saja mereka mengatakan sami'na wa ata'na, turun ayat berikutnya, ayat terakhir. Dan ayat terakhir ini bentuk ketaatan dan ketundukan para sahabat kepada ayat-ayat Allah. Sehingga dengan ayat terakhir turun, maka ayat yang pertama tadi turun, dihapus. Allah pun menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keedah yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa, tidak sanggup, Allah tidak akan membebankan sesuatu yang kita tidak sanggup. Tapi kapan ayat ini baru turun? Ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na. Baru ayat ini turun. Artinya ikhwatul Islam, setiap perintah, maka yang pertama kali kita ucapkan sami'na wa ata'na. Wahai umatku, kata Nabi, lakukan ini, sami'na wa ata'na. Wahai umatku, kata Nabi, tinggalkan ini, sami'na wa ata'na. Kemudian ternyata setelah kita mengatakan sami'na wa ata'na dan kita tidak bisa meninggalkannya atau kita tidak bisa melakukannya, maka di saat itulah la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Itulah makna inqiyad, itulah makna qabul. Dan itulah sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah di antara makna kalimat la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Ilmun, yakin, ikhlas, jujur, cinta, menerima, serta tunduk dan patuh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baru dengan kalimat ini, dengan syarat ini, dengan rukun ini, kita pun ada kunci surga, dan dengannya pun cocok kuncinya dengan pintunya, sehingga dengannya kita pun mudah masuk ke dalam surga, dan semoga Allah memasukkan semua kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, kalimat-kalimat yang mungkin tidak bagus kami menyampaikannya, atau salah kami dalam memaparkannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah di dalam agama, agar kita hidup dalam ketaatan, wafat dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua doa-doanya, mengabulkan permintaannya, menjadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang habis jatahnya tinggal di Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar kita selalu termasuk hamba-hamba yang bisa bertetangga dengan Nabi di dunia, dan juga bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله